Teresa dan Jane dipanggil ke sebuah perusahaan helikopter. Bocoran helikopter. Tidak ada mobil polisi, garis polisi, atau semacamnya. Teresa pun juga tidak tahu karena hanya disuruh Gail Bertram ke sini. Mereka disambut oleh Garth Drucker, kepala security perusahaan itu, dan tidak berapa lama muncullah orang yang menyewa mereka, Walter Masburn, sang bilioner penggoda Teresa yang muncul pertama kali pada episode 13 season 2. Alasan Walter menyewa CBI. Dia sedang dalam pengambilan perusahaan helikopter ini dari pemiliknya, Yuri Bajoran. Sedangkan Yuri mendapat pesan misterius yang mengancam untuk membunuh Yuri dalam waktu 24 jam. Jadi Walter tidak mau Yuri mati sebelum dokumen ditandatangani. Dan sekarang masuk ke dalam untuk bertemu Yuri. Yuri biasa saja menanggapi ancaman pembunuhannya. Meskipun Jane mengatakan kalau Yuri sebenarnya sedikit takut. Karena Yuri meragukan kemampuan Jane langsung memberitahu kalau Yuri mantan militer. Namun singkatnya, Jane ingin menyampaikan rambut yang dipakai Yuri adalah rambut palsu. Yuri hanya diam dan mengajak Walter ke satu ruangan untuk menyelesaikan urusan mereka. Ketika itu, Walter berhenti di depan pintu sebentar untuk menggoda Teresa. Dan tiba-tiba ruangan itu meledak. Setelahnya, Teresa, Jane, dan Walter dirawat. Ledakan bom tadi menewaskan Yuri dan Garth Drucker. Karena ini berhubungan dengan ancaman pembunuhan terhadap Yuri, jadi CBI harus mencari siapa saja yang membenci Yuri Bajoran. I know that one. Walter lagi-lagi kembali menjadi tersangka. Hanya saja dia menyangkal telah membunuh Yuri meskipun sangat membencinya. Mengambil perusahaan Yuri adalah pencapaian besar untuk mengalahkan Yuri. Tapi diketahui kalau istri Yuri, Mary Bajoran, dulu adalah mantan tunangan Walter. Bisa menjadi motif. Dan Walter menyuruh Teresa untuk menanyakan sendiri pada Mary mengapa dia dan Mary gagal menikah. Pindahlah ke kediaman Yuri untuk bertemu Mary. Mary tidak mau menceritakan alasan dia berpisah dengan Walter. Hanya mengatakan berpindahnya perasaan dia kepada Yuri karena Yuri lebih baik daripada Walter. Cho melanjutkan wawancara dengan Mary sedangkan Jane masuk ke dalam kamar Yuri. Interesting woman. Didn't kill Yuri. Dia membuka lemari yang berisi koleksi rambut palsu Yuri. Lalu dia ketahuan oleh pembantu Yuri untuk memintanya keluar. Kemudian kembali ke CBI. Teresa mendapat informasi dari kantor jaksa wilayah kalau Markham Shankar punya alasan untuk membenci Yuri. 6 tahun lalu, Markham menuntut Yuri karena telah menipunya sebesar $2 juta. Van Pelt mencari informasi Markham yang sangat minim, tapi tampak Markham suka bertempat di Chaparral Glen, klub janapada paling eksklusif di California. Jadi Teresa dan Jane akan menuju ke sana. Tentu sulit untuk masuk ke klub eksklusif tersebut. Untungnya Jane menyuruh Walter datang ke sini karena Walter salah satu member di klub tersebut. Never say never. Mereka berjalan masuk sambil Walter menceritakan tentang Markham. Walter memanfaatkan Markham untuk membeli saham Yuri. Markham bisa saja melakukannya sendiri, tapi Walter menawarkan sesuatu yang menarik kepadanya, yaitu baling-baling dari pesawat Beech Bonanza. Satu-satunya benda yang tersisa dari pesawat di mana selebritis Buddy Holly mati di dalamnya. Markham hobi mengoleksi benda-benda kenangan dari tiap kematian selebritis yang mengalami kecelakaan. Hobi aneh dari orang kaya yang bosan. Dan ketika obrolan itu berlangsung, mereka ditembaki oleh seseorang. Thrilling enough for you, Walter? Di CBI, pasca kejadian tadi, Van Pelt tidak mendapati tanda apapun di dalam kabin Markham di klub tersebut. Seakan dia tidak pernah ada di sana.
Mungkin Markham menyewa pembunuh bayaran. Sedangkan Jane berpikir bagaimana jika pelaku sebenarnya menginginkan Walter, bukan Yuri. Dan ancaman pembunuhan pada Yuri itu hanya jebakan. Jane lalu meminta kartu kredit tanpa batas milik Walter. Dia punya cara untuk menemukan Markham Shankar. Esoknya, Jane pergi ke tempat pelelangan yang tampaknya melelang barang-barang antik. 35 if you wish. 35 is bid on 36. New bidder at 36,000. Di CBI, Van Pelt memberi satu tersangka lainnya, Elsa Straven, supermodel Jerman, mantan pacar Walter. Menurut laporan, Elsa telah mengancam Walter dengan kekerasan karena tidak menerima mereka putus. Kembali ke sisi Jane lagi, dia menelpon Walter yang berada di rumah untuk menyuruhnya mengadakan pesta dalam waktu 5 jam. Undang semua orang untuk merayakan lelang yang dimenangkan Jane. Celebrating what? No, Oh, just doing I gotta go. Gotta go. 90,000 will be next. 90? Dan 5 jam kemudian, pesta di rumah Walter diadakan. Jane memenangkan lelang Porsche Spider di mana selebritis James Dean mati di dalamnya. Pesta ini dimaksudkan untuk memancing Markham keluar. Dan benar, dia muncul dengan kesal karena Walter mengalahkannya dalam lelang. Cho diminta Jane untuk membawa Markham, sedangkan dia sendiri mengalihkan semua orang dengan memberi pengumuman kalau Teresa adalah pacar baru Walter Mesburn. Welcome to Walter's new girlfriend, number 1, Teresa Lisbon. Sekarang mewawancarai Markham Shankar. Tapi, pertanyaan Cho dan Jane agak berseberangan. Cho lebih menanyai tentang indikasi Markham membenci Walter, sedangkan Jane sibuk bertanya tentang Mary Bajoran. Markham mengerti kalau Jane mencurigainya berhubungan gelap dengan istri Yuri. Dia tidak menyangkal kalau sering menggoda istri-istri orang yang dia kenal. Tapi Mary pengecualian. Mary dan Yuri tergila-gila satu sama lain. Jane merasa cukup dan dia lebih dulu pergi. Cho, all this talk of food, I'll be at the oyster bar. Masuklah di malam hari. Teresa akhirnya bisa menanyakan tentang Elsa, mantan pacar Walter. Mengapa Walter tidak menceritakan ada orang lain yang mengancamnya? Walter mengatakan kalau semua mantan-mantannya sama seperti Elsa ketika putus. Jadi itu bukanlah berita baru. Dan tampaknya Walter tidak bercanda soal menggoda Teresa. Teresa pun juga tertarik pada Walter. Ketika mereka hampir berciuman, Elsa datang dengan marah sambil memegang pisau. Teresa pun menahannya dan membawa ke CBI. Esoknya di ruang interogasi, Elsa menyangkal kalau dia menyewa orang untuk membunuh Walter saat di Chaparral Glen karena Elsa mencintai Walter. Dia lebih membahas kejadian di malam pesta. Kalau dia membawa pisau bukan untuk membunuh Walter, melainkan Teresa, yang menganggap Teresa mencuri Walter darinya. That is what you want, bitch? No. Jane lalu memegang tangan Elsa untuk menenangkannya. Menjelaskan kalau Elsa sebenarnya menjaga Walter diam-diam dari para wanita. Dengan tampilan yang sangat rapi, Jane yakin Elsa mendokumentasikan perlindungannya untuk ditunjukkan pada Walter betapa besar Elsa mencintainya. Yang artinya Elsa menyimpan foto-foto itu. Where's your cell phone? Setelahnya, Elsa mempunyai 300 foto Walter di ponselnya. Dan ada satu yang menarik, foto Walter bersama kepala keamanan Yuri, Gard Dracker. Teresa lalu memberitahu Jane. Jane sendiri merasa hal itu tidak masalah. Mata-mata perusahaan terjadi setiap saat. Tapi Teresa mempermasalahkan itu. Jika Walter dan Dracker bekerja sama, Walter berkemungkinan yang memasang bom dan membuat CBI berpikir Walter adalah targetnya. Jane mengingatkan Teresa, pada saat di Chaparral Glen, penembak itu hampir membunuh Teresa. Walter tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Teresa masih tidak setuju, meskipun dia mempunyai masalah untuk menentukan motif Walter. Mengambil perusahaan Yuri adalah hal yang cukup untuk Walter. Lalu, motif apa Walter membunuh Yuri? Not what,
Who? Teresa dan Jane pun kembali ke kediaman Yuri menemui Mary. Jane menanyakan apakah Walter masih mencintai Mary. Mary kali ini diminta untuk menjawab karena ini hal yang penting. Dia pun mengatakan kalau pada suatu malam Walter pernah mengirim pesan padanya kalau suatu hari nanti Walter akan merebut Mary kembali dari Yuri. Teresa yang tampak sedikit cemburu mendengar itu langsung pergi ke rumah Walter duluan. Walter terus meyakinkan Teresa kalau dia tidak punya motif untuk membunuh Yuri. Dia lalu pergi ke dalam menunggu Teresa jika berubah pikiran. Jane dan Mary baru muncul. Jane langsung pergi ke dalam untuk memanggil Walter. Dan di tengah pembicaraan antara Teresa dan Mary, terdengar suara Jane meminta tolong. Dia berusaha menghentikan Walter kabur tapi sayangnya gagal. Kembali ke CBI, tampaknya Walter akan kabur ke luar negeri. Mary dibawa ke sini karena lebih mengenal Walter. Sebelum Walter kabur, Jane mengambil sebuah kertas di kursi mobil Walter. Sayangnya, Mary tidak tahu maksud dari tulisan di kertas itu. Dan malamnya, di sebuah hangar, dilihatkanlah Yuri ternyata masih hidup. Dan tampaknya pesawat di hangar ini milik Walter. Yuri melihat Walter yang terhalang sayap pesawat dan menyuruh Walter untuk menyerah. Muncullah Teresa dari belakang menahan Yuri. Drop it, Bajoran! Now! Sedangkan Jane muncul dari dalam pesawat. Jane terkesan dengan Yuri karena membuat CBI tidak akan mencurigai orang mati, kecuali Jane saja. Jadi, Jane membuat cerita bohong untuk memancing Yuri keluar. Membuat sebuah kertas yang beralamat di hangar ini. Mary tahu karena mantan tunangan Walter, yang artinya Mary bekerja sama dengan Yuri untuk membunuh Walter. Motifnya adalah perusahaan yang berakhir di tangan Walter, orang yang Yuri benci. Tapi keadaan yang memaksa. Jadi, tanda tangan adalah kesempatan terakhirnya. Memasang bom, meledakkan Walter dan kepala keamanan yang mengkhianatinya, dia sendiri lewat pintu lain untuk memalsukan kematiannya. You set the timer and got out of there. Timed it almost perfectly. Hanya saja itu gagal, dan kembali gagal menembak Walter saat di Chaparral Glen. Kesalahan Yuri adalah membuat ancaman pembunuhan palsu yang membuat Walter memanggil Teresa dan Jane. Yuri tidak bisa mengelak lagi dan menanyakan pada Jane bagaimana dia tahu. Penjelasannya ada di setelahnya saat Jane menemui Walter. Ketika Jane masuk ke kamar Yuri, terdapat 5 patung kepala dengan rambut palsu. Ada 3 rambut yang tidak ada. 1 jelas dipakai Yuri. Lalu kemana 2-nya? Jelas hanya 1 orang yang membutuhkan rambut itu, yaitu Yuri. Dan kasus selesai. Mary sendiri berhasil tertangkap di perbatasan Kanada saat mencoba kabur. Almost forgot your credit card. Thank you.